وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Zuhur hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama bermajelis ilmu di tempat kita ini, di Masjid PLN Wilayah. Masjid apa namanya? Nurul Munawwir. Cahaya yang menerangi. PLN mati lampu tadi pagi di Baruga ini. Harus diterangi Bukit Baruga juga, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya, oleh Allah, ada 5 hal dalam bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan sifat hamba kepada Allah dan sikap hamba kepada Allah. Jadi ada sifat, ada sikap, Bapak Ibu sekalian. Di bulan suci Ramadan ada 5 yang disukai Allah. Sifatnya 5, sikapnya 5. Tidaklah seorang muslim menggunakan kelima-limanya ini kecuali dia akan menjadi orang yang didatangi dengan cinta Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sifat pertama Bapak Ibu sekalian yang Allah sangat cintai ada dalam At-Taubah ayat terakhir. Dan sikap pertama juga At-Taubah ayat terakhir. 2 ayat terakhir dalam At-Taubah, 2 sifat, 2 sikap yang Allah cintai di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan dicintai Allah, tapi di dalam bulan suci Ramadan 2 ayat terakhir dalam At-Taubah ini lebih dicintai Allah. Dan ini yang menjadi bahkan tujuan di antara tujuan kehidupan kita hidup di bulan suci Ramadan. Ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya kira banyak yang hafal ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang seperti kalian, min anfusikum. Kemudian Rasulullah menjelaskan sikapnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita sikap itu adalah bagian daripada sifat. Dan sifat itu datang setelah pembiasaan dari sikap. Ramadan itu mengajarkan menahan puasa. Amalan kan sikap. Terserah Anda mau orangnya pemarah, Anda mau orangnya gampang lapar, Anda mau orangnya tidak suka berbagi, tidak peduli. Tapi mohon maaf, di Ramadan yang kaya yang miskin sama. Dia harus merasakan lapar. Dipaksa dengan sikap untuk membentuk sifat. Itulah cara Allah. Karena yang punya sifat, yang menjadi sikap, itu hanya Allah. Gak ada Bapak Ibu sekalian orang lahir langsung diberikan sifat peduli, langsung diberikan sifat penyayang. Gak ada. Diberikannya Allah sifat penyayang, diberikannya Allah itu karena pembiasaan dari sikap. Coba lihat anak-anak. Kalau anaknya penyayang, itu mesti orang tuanya penyayang. Tapi coba anaknya gampang marah, berontak dan seterusnya, itu mesti orang tuanya juga mempraktekkan hal yang sama. Jadi dalam agama kita, Masya Allah, membentuk sifat dari sikap. Amal, lahirlah kebiasaan, jadilah sebuah sifat. Ya, perhatikan. Makanya lihat ini. Ketika Allah menyebutkan 2 sifat dan 2 sikap pertama, nanti sisanya 3 gampang kita sebutkan. Tapi sifat pertama dan sikap pertama muncul dari ayat dalam surah At-Taubah. 2 ayat terakhir dalam surah Taubah. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian.
sama-sama manusia seperti kalian. Seakan Allah mempertegas dalam ayat ini, Rasul pun juga seperti kalian. Ada nggak rasa marahnya ketika kecewa? Ada. Waktu Aisyah dituduh berzina, Rasulullah mendiami Aisyah berhari-hari sampai turun ayat, Bapak Ibu sekalian. Allah yang langsung bebaskan tuduhan zina untuk seorang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kecewa nggak Rasulullah? Kecewa. Rasulullah pernah merah mukanya, Bapak Ibu sekalian. Marah kepada siapa? Kepada seorang imam yang membaca ayat panjang sekali. Padahal di tengah-tengah masyarakat waktu itu, di tempat itu banyak orang-orang tua yang lemah. Merah mukanya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Idza ammama ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian, sambil marah nih, merah muka Rasulullah. Kalau kalian mengimami suatu kaum, falyukhaffif. Pendekkan bacaan kalian. Apa Rasulullah enggak kecewa? Kecewa. Apa enggak ada rasa marah? Marah. Tapi Rasulullah di saat yang sama mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Faraddada miraran. Hadis yang sahih. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Diulang 3 kali. Faraddada miraran. Jangan marah, jangan marah. Sikap, jangan marah. Sifatnya jadi apa? Penyayang. Orang yang biasa menahan marah, lihat. Ketika dia mampu menahan marahnya, tahan. Mau marah lagi, tahan. Mau marah lagi, tahan. Mau marah lagi, tahan. Orang yang biasa menahan marahnya, muncul sifat penyayang, pengasih. Makanya lihat ya ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kalian seorang rasul seperti kalian. Pertama, sikap pertamanya yang dibangun dalam bulan suci Ramadan. Azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. 2 sikap membentuk 2 sifat. Bil mu'minina raufur rahim. Pada orang beriman, rauf lemah lembut, rahim penyayang. Apa kata Allah? Telah datang kepada diri kalian seorang rasul seperti kalian. Sama-sama manusia, punya perasaan. Kalau sedih ya menangis, kalau lucu ya tertawa, ada waktu bercanda, ada waktu serius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh tidur, beliau menikah, beliau ke pasar, beliau makan, beliau berbuka, beliau sahur. Dia manusia seperti kita. Persis. Kalau Anda butuh tidur, Rasulullah juga butuh tidur. Kalau kita ke pasar, Rasulullah ke pasar belanja, Rasulullah berdagang, Rasulullah menggembala kambing, bekerja, Rasulullah berperang, Rasulullah Masya Allah, semua sifat manusia sama persis. Mukjizatnya juga mukjizat yang masuk akal. Tidak ada mukjizat dia seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan yang mati. Tidak ada mukjizat dia seperti Nabi Musa yang kemudian ketika dia membelah lautan hanya dengan 2 tongkat. Tidak ada. Semua mujizatnya Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang Anda orang Arab, yang Anda orang Indonesia, Anda orang Eropa, Anda bisa baca. Bayangkan, mujizat ini diterima untuk semua umat dan diterima sampai akhir zaman. Sampai nanti dunia ini sudah tidak ada. Ternyata sifat pertamanya, Bapak Ibu sekalian, azizun alaihi ma anittum. Sikap pertama, maaf, sikap. Bedakan ya, sikap itu amal. Ya. Sifat nanti terbentuk dari dalam diri. Jadi sifat itu dibentuk dalam agama kita. Sifat itu dibentuk dari sebuah amalan, sikap. Iya. Biasakan amal solehmu, maka terbentuk jati dirimu. Itulah agama kita. Iya. Sikap pertama, azizun alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan orang-orang yang sedang sulit. Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, paling tidak bisa melihat orang susah. Ini sikap. Maka setiap kali ada orang susah, didatangi. Bahkan ada sebuah riwayat menceritakan, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika kemudian mengetahui bahwa ada seorang Yahudi buta yang selalu berdiri atau menunggu di sebuah pasar, apa yang dilakukan?
Dia memberi makan Yahudi buta ini, Bapak Ibu sekalian. Dan tahukah Anda kapan amalan ini terungkap? Ketika Rasulullah telah wafat. Abu Bakar, ayahnya Aisyah, datang mendatangi Aisyah lalu menanyakan, "Ya binti, wahai anak putriku, apa amalan suamimu yang belum dikerjakan ayahmu?" Saya ulangi, "Wahai putriku, apa amalan suamimu yang belum dikerjakan ayahmu?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia putri Abu Bakar, dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku, laqad telah engkau kerjakan semua amalan-amalan baginda Rasulullah SAW dan engkau telah menyempurnakan semuanya. Kata Abu Bakar, "Ya binti, tafakkari, pikirkan untuk ayahmu." Lalu kemudian Aisyah sejenak berpikir, lalu kemudian mengatakan, "Ya abati, illa wahidah, kecuali satu yang saya ingat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla sabahin, setiap paginya menyuruh saya menyiapkan makanan." Setiap pagi Bapak Ibu sekalian menyuruh saya, kata Aisyah, untuk menyiapkan makanan. Kata Abu Bakar, "Untuk apa makanan itu?" "Untuk dibawa kepada sebuah pasar." Lalu dia memberikan makanan itu kepada seorang Yahudi buta yang tiap hari menyebut kejelekan namanya. Abu Bakar terperangah. Kejelekan namanya? Naam. Kata Aisyah, iya, kejelekan namanya. Tiap hari orang Yahudi buta ini menghina Rasulullah, tapi tiap hari dia tidak sadar yang memberikan makan dia Rasulullah. Apa Bapak Ibu sekalian dilakukan? Abu Bakar mengatakan, "Segera buatkan saya. Besok pagi saya akan bawakan makanan yang kamu siapkan untuk suamimu, siapkan untuk ayahmu. Saya yang akan melanjutkan amalan ini." Dibawa Bapak Ibu sekalian. Dibawa makanan itu, ketemu orang Yahudi itu. Yahudi mengatakan, seperti biasa dan seperti sebelum-sebelumnya, "Muhammad kadzib, Muhammad syair, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyair, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, junun, majnun." Ya, dalam ayat dalam surah Az-Zariyat dia berikan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahir majnun, sahirun au majnun." Muhammad penyihir, Muhammad majnun, majnun gila. Abu Bakar yang datang bawa makanan, Pak, gemetar tangannya. Anda bayangkan ini, Anda mau nyuapi orang yang katanya Anda orang gila. Ini Rasulullah. Iya. Beramal untuk melembutkan hati Bapak Ibu sekalian. Berat baginya penderitaan, bahkan penderitaannya orang yang menghinanya. Berat rasanya. Rasulullah melihat ada orang buta tidak bisa makan, tidak ada yang kasih makan, sulit hidupnya, tapi tiap hari menghina Rasulullah. Tiap hari disuapi Bapak sekalian. Hingga akhirnya Abu Bakar sampai ke tempat itu, gemetar tangannya Bapak Ibu sekalian. Dia suapi. Suapan pertamanya dia coba dengan tangan gemetar itu. Ya. Yahudi buta ini menepis tangannya, lalu kemudian mengatakan apa? Dia katakan, "Man ant? Siapa kamu?" Dia katakan, "Ana alladhi kulla yawmin ataitu li ajlik wa ut'imuka bihadha ta'am." Dia katakan, "Saya yang setiap hari datang untuk memberikanmu makanan ini, menyuapimu makanan ini." Kata dia, kata orang Yahudi buta ini, "La, tidak mungkin. Alladhi ya'tini," perhatikan apa dia bilang ini orang Yahudi, "Alladhi ya'tini," orang yang mendatangiku tiap hari, "kana yaduhu layyina," selalu saja tangannya itu lembut. "Wa kana ta'amuhu layyina," dan selalu saja makanan yang diberikan saya itu sudah lembut. Kata Abu Bakar, "Kaif bidzal? Bagaimana mungkin makanan itu lembut?" Kata Yahudi buta, "Kana ya'kulu qabla an yut'imuni." Dia mengunyahkan saya makanan itu, lalu mengambilkan makanan itu dari mulutnya, lalu memberikan saya makanan itu, sehingga saya ketika mengunyah makanan itu, saya mudah mengunyahnya. Man ant? Siapa kamu?" Menangis Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu sekalian. Padahal ini Abu Bakar, Pak, di antara semua sahabat Rasulullah, dialah yang paling lembut, dialah yang paling penyayang, dialah yang paling berkasih sayang. Semua sahabat mengakui itu Bapak Ibu sekalian.
Utsman itu terkenal dengan pemalunya. Umar terkenal dengan pemberaninya. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kuatnya. Abu Bakar terkenal dengan apanya? Rahmahnya, kasih sayangnya, Pak. Makanya pernah dalam sebuah hadis, siapa yang sudah menjenguk orang sakit, siapa yang sudah bersedekah, siapa yang lagi berpuasa, siapa yang sudah mengantar jenazah, nggak ada yang angkat tangan. Pagi-pagi nih Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar sudah lengkap amalan itu. Makanya dia dijanji satu-satunya manusia dari golongan laki-laki yang dijanji 8 pintu surga dari mana saja dia mau. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, lawudi'a imanu Abi Bakar, saking penyayangnya ini Abu Bakar. Kalau kamu timbang, kata Rasulullah, imannya seorang Abu Bakar di sebuah timbangan. Wa wudi'a imanu ahlil ardi kulliha fi kiffah. Lalu kamu letakkan imannya seluruh penghuni bumi. Seluruh penghuni bumi, Pak. Bukan setengah, bukan seperempat. Semua penghuni bumi. Imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penghuni bumi. Tentu di luar Nabi dan Rasul. La ghalaba imanu Abi Bakar ala imani ahlil ardi kulliha. Kamu akan temukan imannya Abu Bakar masih lebih berat daripada imannya seluruh penghuni bumi. Apa amalannya, Pak? Rasa penyayangnya itu sama seseorang. Nah, ketika dia ketemu orang Yahudi, seakan-akan tidak ada apa-apanya rasa kasih sayangnya itu. Dia adalah orang yang paling lembut. Tapi ketika melihat Rasulullah memberi makan, mengunyahkan dulu, membawa makanannya, dia buka makanan, dia makan dulu supaya orang Yahudi ini mudah memakan. Sambil orang Yahudi tiap pagi, tiap sore, tiap siang mengatakan apa di pasar, datang ke pasar hanya untuk teriak-teriak Muhammad syair, Muhammad sahir, Muhammad majnun, Muhammad penyair, Muhammad penyihir, Muhammad orang gila. Bayangkan, Muhammad kadzib, pendusta. Ini apa ini Bapak Ibu sekalian? Ini apa? Ini sikap gejolak hati yang dilawan, Pak. Memang tidak berislam di saat Rasulullah hidup. Tapi apa anda tahu ketika Abu Bakar kemudian terpaksa dia jujur. Dia tidak mau jujur, Pak, supaya ini orang Yahudi tiap hari mau dikasih makan sama dia. Tapi apalah daya orang Yahudi tahu. Lalu kemudian orang Yahudi buta ini mengatakan, apa kata dia? Man ant? Siapa kamu? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ana sahibul ladzi yut'imuka kulla sabah. Saya temannya orang yang setiap pagi memberimu makan. Dia katakan, man sahibuk? Ditanya, siapa temanmu? Gak bisa jawab Abu Bakar, Pak. Berat lidahnya, menangis air, menetes air matanya, Pak, menangis. Lalu dia mengatakan, ditanya, dipegang tangan Abu Bakar sampai kemudian 3 kali ditanya, man sahibuk? Siapa temanmu? Ketika menyebut nama Muhammad, bergetar Muhammad. Itu orang Yahudi tiba-tiba lepas tongkatnya, tiba-tiba lututnya menyentuh tanah, lalu kemudian dia menunduk, lalu dia menangis, lalu dia mengatakan, ahadza Muhammadul ladzi yad'i bil Islam? Apa yang kamu maksud Muhammad yang mengantarkan agama Islam? Abu Bakar memeluk, lalu kemudian mengatakan, nah, Muhammad. Iya, Muhammad yang telah wafat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada Nabi yang mau kasih makan orang yang tiap hari mengejek dia. Ini yang dinamakan azizun alaihi ma anittum. Berat rasanya penderitaan kalian. Bahkan kalian itu kalau bukan orang beriman, Rasulullah masih berat. Ingat ketika kisah yang lain, ya ini terlalu panjang kalau kita ceritakan semua kisah. Kisah yang lain yang sederhana, ingat gak kisah Yahudi yang setiap kali Rasulullah lewat diludahi? Ingat peludah Rasulullah? Tahu apa yang dilakukan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Setiap kali diludahi dia terima, dia bersihkan, tidak membalas. Suatu ketika dia lewat, apa yang terjadi? Tidak ada yang ludahi di tempat itu. Apa yang dia katakan pada para sahabatnya? Carikan saya di mana rumah Yahudi itu. Ditemukan Yahudi itu dalam keadaan sakit. Rasulullah datang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Rasulullah ketika datang lalu kemudian dia mengatakan, man ant? Dia mengatakan, ana Muhammad. Dari jauh dilihat, kamu Muhammad. Wallahi, dia mengatakan, saya bersumpah tidak pernah orang yang menyuruh saya meludahimu mendatangi saya untuk menjenguk saya ketika saya sakit. Dan engkau yang saya ludahi, engkau orang pertama yang menjenguk saya, wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau Rasulullah. Sama dengan Yahudi buta tadi yang di pasar. Sama ketika Abu Bakar memeluknya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan Rasulullah. Karena Rasulullah yang telah wafat dia sebut namanya. Dan saya bersaksi Muhammad benar-benar utusan Allah. Apa Bapak Ibu sekalian? Kepedulian. Sikap pertama ini berat baginya. Ada orang yang kesulitan. Nanti bisa dibuktikan Pak. Apa Anda punya sikap ini atau tidak? Di lampu merah, jalan naik mobil, ada ibu-ibu dorong gerobak, bawa anak kecil, kumpulkan sampah-sampah, botol-botol plastik. Tersentuh nggak hati Bapak? Singgah, kasih uang, latih Pak. Kalau Anda anggap selalu biasa, berarti hatimu belum sampai pada derajat ini. Maka karena derajat sifat sikap pertama inilah muncullah sifat pertama, bil mu'minin rauf, lemah lembut, penuh dengan bantuan. Rauf itu lemah lembut tapi penuh dengan bantuan. Jadi bukan hanya lemah lembut tapi diam, tidak. Lemah lembut penuh dengan bantuan, beri makan, jenguk ketika sakit. Itu semua bagian daripada rauf. Sifat rauf ini sifat yang muncul dari berat, azizun alaihi ma anittum. Sikap kedua, harisun alaikum. Sangat besar keinginannya untuk kebaikanmu. Jadi juga sifat yang berat Bapak Ibu sekalian. Kita mau orang lain itu hebat, orang lain itu bisa kaya, orang lain itu bisa mapan. Mau seseorang dapat kebaikan. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapatkan kebaikan hatta sampai tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan yang kamu cintai. Jadi kamu tidak akan dapat kebaikan sampai yang kamu infakkan yang kamu cintai Bapak Ibu sekalian. Kita rata-rata enggak usah jauh-jauh Pak ya. Buka dompet Pak, mau sedekah, uang 100.000 5 lembar, uang 50.000 3 lembar, uang 20.000 3 lembar, uang 10.000 3 lembar, uang 5.000 3 lembar. Coba bayangkan ya, bayangkan keadaan ini. 100.000 5, 50.000 3, 20.000 3, 10.000 3, 5.000 3. Uang 2.000 Pak, 1 lembar. Yang mana yang dicabut Pak? Fasid, jujur kira-kira puasa kini yang mana yang ringan dicabut? 100.000-nya 5 Pak, 2.000-nya cuma 1, yang lain 3. 2.000 1, 2.000 ini ada buka 2.000 1 lembar, 1 lembar saja. Subhanallah Pak, saking pelitnya manusia, dia masih cari uang koin yang 1.000. Astagfirullah. Padahal ini dompet Pak. Kalau besok atau kalau nanti malam Anda meninggal, isinya Anda tidak bawa mati. Serius Pak. Coba melatih diri Pak, melihat kebaikan untuk orang lain. Sampai ada ayat Allah tadi loh, kamu belum dikatakan beriman, belum dikatakan bersedekah, kalau yang kamu keluarkan itu belum yang kamu cintai Pak. Uang merah ini selalu dicintai Pak, tapi subhanallah yang selalu keluar ini uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000. Subhanallah. Mari Pak, latih. Dari sifat ini muncul sifat yang bil mu'minina raufur rahim. Rahim, penyayang. Anda mau latih diri Anda jadi penyayang? Latih diri Anda untuk setiap kali melakukan sesuatu, lihat kebaikan orang lain. Lihat posisi Anda untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah Rasulullah. 2 sikap pertamanya dalam At-Taubah, berat baginya penderitaan orang dan sangat kuat dalam hatinya mendorong untuk kebaikan orang. Lahirlah sifat bil mu'minina raufun rahim. 3 ayat terakhir muncul dalam Fatir ayat 29 ayat 30. Sikap, amalan. Yang lebih spesifiknya dalam surah Fatir ayat 29-30, amalan pribadi. Memunculkan sifat pribadi. Nanti buka ya. Atau tabe satu orang dulu buka ya. Satu orang.
Dikira Kak nanti balai-balai ya. Sini Ki Pak, ada mic lagi Ustaz? Enggak ada mic. Kalau enggak ada mic ini aja. Saya baca ayatnya, Bapak baca terjemahnya Pak. Ada enggak terjemahnya di situ? Fatir ayat 29. Sini saya carikan Ki biar cepat. Ya, kita baca terjemah boleh? Sini Ki, ya. Minta dulu waktu tak 2 menit saja. Ini kalau kita ketemu ini ayat, Masya Allah. Ini amalan, latih banyak-banyak, maka engkau akan dapatkan 3 sifat yang sangat juga dicintai Allah. Ya. Dalam surah Fatir, ya. Tabe. Ini yang ayat 29 30. 29 amalannya, 30 sifatnya. Baik, saya baca ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqam. Pak, di sini bagus, Pak. Masuk kamera, Pak. Nah, cari nanti orang di YouTube, ini ada suaranya, mana orangnya? Ya, sini Pak. Ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. 29 30. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran. Sikap, amalan bukan itu membaca, amalan. Iya. Bersikap, apa sikap kita? Saya mau baca Quran pagi ini, saya mau baca Quran subuh ini. Kita menyikapi diri kita, subuh hari kita buka dengan Al-Quran. 1. Kemudian wa aqamus salat, rajin salat. Salat yang dimaksud dalam ayat ini, Pak, bukan salat 5 waktu, bukan subuh, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Salat yang dalam hal ini salat sunnah. Anda mau punya sifat yang luar biasa, maka terapkan ini salat sunnah. Duha, tahajud, salat hajat, apa saja. Salat tahiyatul masjid, salat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik dalam keadaan apa? Diam-diam dan terang-terangan. Ada sedekah sirron, diam-diam, sedekah terang-terangan. Terus yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Pernah kita dengar tijaratan lan taburo? Tijaratan lan taburo itu hanya ada dalam ayat ini. Perdagangan yang tidak merugi. Hakikatnya kata Rasulullah, kullun nasi yakdu, semua kita yang hidup ini sedang berdagang. Ada dagangannya yang dibeli Allah, ada yang ditolak Allah. Artinya yang dibeli oleh Allah itu apa? Yang diterima Allah. Mau nggak amalan kita diterima? Kunci amalan diterima memperbanyak 3 amalan ini. Inilah yang saya katakan sikap. Bayangkan Pak, ketika kemudian 2 sikap kepada orang lain dan 3 sikap kepada diri kita sendiri, maka terbentuk 5 sifat. Lanjut. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, menyempurnakan pahalanya. 1. Terus wa yazidahum min fadlih, dan akan ditambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha mensyukuri. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak. Jazakumullah khair. Sedikit. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, 3 sifat terakhir, 3 sikap terakhir diri pribadi paksa, maka akan terbentuk 3 sifat. Perhatikan ya, konsentrasi baik-baik. Allah menyebutkan tadi 2 sifat. Pertama Pak, At-Taubah. 2 ayat terakhir dalam At-Taubah. Bapak Ibu sekalian,
Dua sikap pertama, latih sikapmu kepada orang lain. Dan itulah Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dua sikap pertama ini penentu. Kalau Anda masih pelit sama orang, kalau Anda tidak peduli sama orang, percaya, tidak mungkin bagus mengajimu, tidak mungkin bagus sholatmu, tidak mungkin bagus sedekahmu. Percaya. Karena orang yang rajin ngaji, Pak, tidak mungkin pelit. Orang yang rajin ngaji, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin berat menolong orang. Tidak mungkin. Apalagi orang yang bagus sholatnya, tidak mungkin dia tega melihat ada anak-anak kecil di lampu merah, tangannya sudah terpotong misalkan, datang Pak, minta dengan tangan kirinya, tangan kanannya sudah hilang. Lalu kemudian kamu bilang, tidak ada uang, tidak ada uang. Tidak mungkin hatimu tega. Makanya dua sikap pertama, at-taubah, tentang sikap kepada orang lain, membentuk dua sifat, lemah lembut dan penyayang. Tiga sikap selanjutnya Bapak Ibu sekalian, amalan pribadi kita dengan Allah. Dimulai dengan kita dengan manusia. Apa Pak kata Allah? Dan lihat ya, solat nomor 2 Pak. Yang pertama amalan pribadi, Quran. Tidak ada yang mau bertanya, Ustaz, kenapa solat diwajibkan, Quran tidak diwajibkan? Padahal lebih dahulu turun ayat Quran daripada perintah solat. Mana lebih duluan turun? Ayat Quran atau perintah solat? Quran atau perintah solat? Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lebih duluan turun Pak. Baru nanti ada perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha bertemu Allah, menerima perintah salat, namanya Mi'raj. Makanya ada surah dalam Al-Qur'an namanya Al-Ma'arij, tempat-tempat yang naik. Iya. Al-Ma'arij. Iya. Inilah yang dinamakan Mi'raj. Nah, duluan Al-Quran. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di sini, kalau Anda nggak bisa selesai khatam satu kali pun, selesai. Yang nggak bisa khatam Ramadan, berarti percaya sama saya, 11 bulan yang lain tidak ada Qurannya. Coba, mari buktikan, Pak. Kalau Anda tidak punya waktu ngaji dan nggak bisa khatam Ramadan, padahal ini bulan turunnya Al-Quran, Anda juga sambil berpuasa, maka percaya sama saya, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk ngaji, nggak akan pernah ada punya waktu untuk buka Quran. Padahal perdagangan yang tidak merugi pertama menurut Allah, baca Quran. Tahu Pak, apa sifat yang dilahirkan dari orang yang suka baca Quran? Kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum. Orang-orang itu akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk melengkapi, menyempurnakan amal solehnya. Sifat yang luar biasa ini dari Quran Pak. Sifat apa? Orang yang tidak mau setengah-setengah beramal. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dia kalau beramal Pak, tidak mau tanggung Bapak Ibu sekalian. Datang sholat subuh, ambil sunnahnya. Tidak mau tanggung dia. Datang sholat zuhur, ambil sunnahnya 4 rakaat sebelumnya. Kalau masih ada waktu 4 rakaat. Tidak mau tanggung. Wudu betul-betul dihayati. Semua sifat jadi sempurna Bapak Ibu sekalian gara-gara apa? Quran. Luar biasa. Coba perhatikan gitu. Kenapa Pak sholat tak susah khusyuk? Kenapa sholat susah khusyuk? Kenapa kalau Anda mengaji susah rasanya kayak mentadabburi? Kalau Anda sedekah kayak berat rasanya? Anda tahu, Anda jauh dari Quran Pak. Cek bedeng, hari ini sudah berapa juz? Cek hari ini sudah ngaji berapa lembar Pak? Itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini menghadirkan sifat apa? Sifat yang akhirnya ketika beramal selalu liyuwaffiyahum, mau disempurnakan. Al-wafa, wafa itu selalu mau menyempurnakan. Kemudian salat melatih kita untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Innahu ghafur yaghfir. Allah itu mengampuni. Maka orang-orang yang salat, kata Rasulullah SAW, tidaklah dia ruku, tidaklah dia sujud, kecuali setiap kali dia
angkat kepalanya dari rukunya, angkat kepalanya dari sujudnya, maka ada dosa-dosa yang diampuni Allah. Sebelum sholat ada kewajiban apa? Wudu. Kata Rasulullah, setiap tetesan air yang mengalir dari air wudunya di setiap anggota tubuhnya, qatratun minal ma' maghfiratan minadz dzunub. Setiap air yang mengalir dari air wudu adalah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Banyak orang yang rajin sholat, ya, terbentuk sikap apa Pak? Sifat apa? Sifat mudah untuk mencari ampunan Allah. Anda mau mudah menangis Pak? Mau mudah menangis? Latih diri dengan sholat. Sholat khusyuk. Terkhusus saya sarankan, kalau mau betul-betul latih, apakah Anda sudah gampang untuk menerima semua jenis ampunan Allah? Anda mau melihat apakah Anda sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah? Lihat sholat tahajudnya Pak. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, witir namanya. Witir itu penutup tahajud. Rasulullah selalu sekali sholat tahajud ditutup dengan witir. Makanya sholat malam itu selalu ganjil. Tahajud plus witir, tahajud plus witir. Dan kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 raka'ah. Rasulullah itu kalau sholat 11 rakaat. Rutinkan Bapak Ibu sekalian. Dan tengah malam, apalagi kalau bisa bangun tengah malam lalu sholat sendirian dan menangis, wah itu diampuni dosa-dosa. Sifat selalu cari ampunan Allah itu muncul Pak. Dan kalau ini dua sifat muncul Pak, sifat orang yang selalu menyempurnakan amalan dengan sifat orang yang selalu mencari ampunan Allah gara-gara baca Quran dan sholat, percaya Pak, tidak mungkin ada dosa bisa dikerjakan. Bayangkan ada orang bekerja, beramal soleh, selalu mau dia sempurnakan. Gara-gara apa? Rajin baca Quran. Bayangkan ada orang punya sifat selalu mau mencari ampunan Allah. Gara-gara apa? Rajin salatnya, salat sunnahnya. Tidak mungkin ada peluang syaitan masuk untuk berbuat dosa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, amalan yang kata Allah satu-satunya ada pilihannya. Kalau Quran tidak ada pilihan. Kalau salat tidak ada pilihan. Kalau sedekah ada Pak. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa sifat terakhirnya? Ghafurun syakur, maha mensyukuri. Maka orang yang rajin bersedekah dikategorikan dia orang yang syakur. Syakur itu orang yang rajin bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatku. Sifat bersyukur itu muncul dari amalan apa? Rajin sedekah. Dan sedekahnya divariasi Pak. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh. Terang-terangan, boleh. Boleh nggak saat terang-terangan saya sedekah? Boleh. Sembunyi-sembunyi boleh? Boleh. Yang nggak boleh Pak, sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Ini bahaya. Baik, mumpung masalah sedekah terakhir, mana minta brosurnya nak? Ini anak-anak muda saya kodong. Punya mudah Pak, 84.000 Anda sudah ikut donasi ruang ngaji anak-anak muda. Pak Hashim tahu di tempatnya toh. Ada jadi Instagram. Yang mau Pak, silakan diambil ke depan. Ada jadi sini transfernya. Kita 84 juta butuh dananya, anak-anak kita. Untuk ruang ngaji anak muda. Sekarang sudah 50% Bapak Ibu sekalian. Masih butuh cepat, mudah-mudahan sebelum saya umroh. Makanya saya bawa terus ini brosur. Saya bilang mudah-mudahan sebelum saya umroh tanggal 20 April saya itikaf di sana rencana insyaallah. Saya mau ini sudah jadi dan diresmikan. Syukur-syukur kalau dari YBM langsung tanggung semua bos. Ini mestinya YBM ini yang punya tugas. Tapi tidak apa-apa, kita juga mengajak dari pribadi. 84 juta kami katakan di sini, silakan dicek di Instagram saya. Kemarin juga di Mas Seto, di Aminarti kan saya sempat undang dia juga toh. Waktu datang di 4 Point kita bikin tablik akbar, alhamdulillah yang hadir 1000 lebih. Ketika itu kita undang, dan setelah dari sana sebelum ke bandara saya kasih singgah. Kalau Anda mau cek di Instagram saya, cek di Instagramnya Umfa Channel atau di Instagram saya Fakhru Ans Official. Itu mereka juga ikut, bahkan di Mas Seto itu menyumbang 10 juta rupiah Pak. Alhamdulillah. Nah ini lumayan Nah ini Bapak Ibu sekalian mudah, hanya dengan 84.000 Pak kita mencari 1.000 orang baik. Ada yang kemarin alhamdulillah 10 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang cuma anak-anak muda, kasihan karena kita ingin banyak yang terlibat. Dan ini ruang ngaji Bapak Ibu sekalian, kita siapkan konsep baru Pak. Salah satu konsepnya apa? Kita siapkan wifi. Untuk siapa ini? Untuk anak-anak muda yang punya kerjaan, yang butuh wifi gratis.
Iya. Dan selama Ramadan, insya Allah kalau sudah dibuka, kalau sudah selesai, kita bikinkan mereka buka puasa gratis. Iya. Jadi ini kan Gojek Pak. Biasa kalau siang-siang nggak tahu mau singgah di mana, kita buka di situ. Alhamdulillah sekarang 32.000 kontak anak muda Pak ada di HP admin kami. Itu makanya kalau tablik akbar ada apa-apa itu gampang karena kita sudah punya kontaknya, karena sistem tablik akbar kami pendaftaran. Nah ini banyak anak-anak muda, kasihan ya Allah, iya. Begitu sulit kehidupannya. Nah caranya 1 jam dia akses wifi, syaratnya 1 jam dia belajar ngaji. Saya sudah carikan 3 ustadz, ada dari Stiba mahasiswa saya, ada dari Albir, ya. Ini mudah Pak, cuman 84.000, iya. Jadi yang mau silakan ambil brosur, ya. Yang ambil brosur wajib transfer, yang nggak mau nggak apa-apa, ya. Ini kan kebaikan kita tawari, ya. Yang mau walillahilham, yang tidak mau, ya. Tapi kalau kayak Pak Hasim 84.000 keterlaluan Pak Hasim, ya. Gaji tak berapa, ya. Ya, malu di hadapan Allah kalau kita. Yang 84.000 itu anak-anak muda, kasihan, ya. Ustaz mau tongkat sedekah, ada anak muda kasihan kemarin DM, Ustaz mau kasih sedekah tapi 50.000 ji uangku Ustaz, tapi ongkos kirimnya 6.500 Ustaz, bisa nggak diambil saja ini 50.000. Terpaksa saya telepon anggotaku Pak, hanya untuk ambil 50.000. Saya bilang, Dek, bisa jadi 50.000 ini lebih besar dari 10 jutanya orang-orang yang sedekah, karena kamu bersedekah dalam keadaan kamu butuh duit. Jadi dia tarik itu uang 50.000. Hanya kenapa dia tidak mau transfer? Karena ada uang transfer 6.500 Pak, ATM-nya BRI, sedangkan bank kita Bank Muamalat. Dia bilang, Ustadz bisa tidak diambil saja ini? Akhwat ini perempuan, saya telepon Akram telepon akhwat, salah seorang akhwat panitia, dia pergi ambil uang 50.000 Pak. Bayangkan, ya. Ada orang tidak punya uang tapi punya hati. Ya, banyak orang punya uang tidak punya hati. Nauzubillah. Baik, demikian itulah 5 sikap tadi, dan akan memunculkan 5 sifat yang lainnya. Yang Anda kalau mau mudah baca 2 ayat terakhir At-Taubah, 2 sikap 2 sifat. Sama 3 ayat terakhir dalam surah Fatir. 3 ayatnya ini ada dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Sifat, sikap dulu baru sifat. Jadi kalau Anda ditanya, Ustadz, mana lebih didahulukan? Sikap apa sifat? Sikap. Ada orang mengatakan, saya tukang marah Ustadz, sedikit-sedikit saya gampang emosi. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, itu sudah sikap, sifat. Sekarang mau dirubah itu sifat, gampang. Amalkan 5. Kepedulian berat bagimu penderitaan orang, ingin sekali bagimu kebaikan orang, baca Quran, sholat sunnah, dan yang terakhir sedekah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Percaya, sifat pemarahmu hilang. Nah ini silakan dibuktikan Pak. Sikap dulu baru sifat. Tidak ada dalam dunia kita Islam sifat didahulukan. Makanya kenapa Umar bin Khattab berubah? Karena Rasulullah tahu, makanya didoakan. Rasulullah tahu bisa orang itu berubah, sifatnya pemarah, pembunuh. Bayangkan Umar. Tapi ketika masuk Islam jadi orang yang paling tegar, membedakan yang hak dan yang batil. Inilah cara kita beramal Pak, bersikap. Termasuk untuk ruang ngaji ini, bayangkan Pak, ini dibaca anak-anak muda ngaji. Ya, Anda mungkin tidak bisa 24 jam ngaji. Ini kalau sudah diresmikan Bapak Ibu sekalian, mulai dari habis subuh sampai azan maghrib, itu 3 ustadz ganti-ganti shift, ya, untuk kemudian menerima setorannya, ya, anak-anak. Bahkan kita siapkan 6 ustadz, 3 ustadz, jadi 3 hari 3 ustadz. Hari keduanya 3 hari lagi 3 ustadz. 1 hari libur diganti untuk akhwat. Jadi ikhwan, akhwat lagi. Itu kita bagi seperti itu supaya laki-laki perempuan terpisah harinya. Bayangkan ini pahala mengaji. Saya juga bukan punya saya ini tempat Bapak Ibu sekalian. Ini punyanya anak-anak muda yang kita ingin bantu, ingin support supaya kita bisa mencetak generasi yang nanti kalau mereka bekerja di dunia pekerjaan tidak ada lagi kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Ya mungkin seperti Bapak dan Ibu sekalian rasakan. Sekarang mau belajar Quran sudah sibuk. Ya, makanya mumpung masih muda kita bikinkan program kebaikan insyaallah. Ya, rekeningnya juga rekening Baitul Mal, ya, langsung Amanah Hijrah, rekening yayasan, bukan rekening saya ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan dapat diamalkan dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan ini. Kita tutup semua dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cak, di sini Ki. Nanti yang mau silakan ambil brosurnya di Eca, ini ada nomor handphone WA ya. Yang mau silakan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.